Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi di rumah buat bareng-bareng bikin. Ini adalah bros, tapi dirangkai di atas peniti guys. Nah biasanya bros-bros kayak gini tuh jarang banget yang dirangkainya pakai peniti ya. Nah biasanya sih suka dipasang tuh di kerah baju. Jadi orang tuh belinya satu pasang. Tapi kalau kita berhijab dan kerah baju jarang terlihat, kita bisa pakai outer kayak gini nih ya. Nah supaya outernya nggak gampang ke kiri outer kita. Iya ada Mbak Nisa juga. Ini terima kasih banyak buat Ari yang kemarin request pengen dibikinin bros kayak gini. Terus auto deh pagi ini cari inspirasi ya. Cuma sebenarnya bros model gini tuh udah beberapa kali kita bikin ya teman-teman ya. Nah cuman biasanya kalau bikin bros gini selalu pakai sarangan atau kayak lempengan piring gitu. Nah kali ini kita bikinnya di atas peniti aja. Aduh menceng ya. Paling susah masang bros nih ya gitu deh. Kadang di sini udah tegak, di sini nggak tegak guys. Hai, selamat pagi Mbak Ida, Mbak Ica, Mbak Ivo, hai Mbak Ting Ting. Wah ada Mbak Neti juga. Iya ini bros simple banget ya Mbak Kiki. Betul, ini bros simple banget dan cenderung cepet banget bikinnya ya. Tapi itu kalau udah ketemu feel-nya. Karena terus terang buat saya pribadi bikin bros pakai kawat itu rasanya lebih gampang dibandingin kalau bikin bros pakai senar. Kadang kalau terlalu kencang nariknya, tim yang jarang bikin bros pakai senar pancing. Oke, kita mulai aja. Kita potong dulu senar pancingnya, ini nggak usah panjang-panjang karena brosnya kecil banget ya. Nah jadi kita potongnya mungkin sekitar 60-70 cm gitu ya. Potong pakai tang potong. Nah untuk senarnya saya pakai ukuran 10 atau ada juga yang bilang 100 ya, ukuran segitulah. Saya sampai bingung gimana sih cara ngukur senar nih ya, karena beda toko. Kalau saya beli ada yang bilang 100, ada yang bilang 10. Halo, selamat pagi. Aduh, belum sempat bacain teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, selamat berlibur ya teman-teman. Halo Mbak Wahida, Violita. Baru kali ini nih berhasil nonton. Ada Mbak Iim juga. Kalau Mbak Iim, Mbak Ica, Mbak Ida nih kayak penonton tetap kayaknya. Bahkan sehari sebelum bikin-bikin pagi-pagi biasanya udah di WA gitu saya, Mbak Kiki besok ada nggak ya bikin-bikin pagi-paginya. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Berkat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu loh, kita jadi rasa malas selalu ada ya. Iya kan Mbak Ting Ting ya. Cuman ya berkat motivasi dan teman-teman yang selalu menyapa, akhirnya kemalasan itu sirna. Ya nggak sirna banget sih, masih ada tapi terpendam jauh di dalam. Nah untuk peniti saya pakai peniti yang lubangnya 3 ya. Biasanya ini ada di ukuran 3 cm atau di ukuran 3,5 cm. Jadi kalau teman-teman Mbak Kiki kalau ukurannya nggak kalau lubangnya nggak 3 bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi desain brosnya akan berubah. Ini saya akan bikin pakai yang brosnya dikecilin ya. Nah, ini tadi ngambil penitinya buat sat-set, jadi tidak cepat-cepat. Atau kita coba dulu lah ya. Nah. Oke, kita mulai. Mbak, apakah manik-maniknya harus yang model kayak sekop gini? Enggak ya. Kalau teman-teman mau pakai yang model kayak kerang pun kayak kerang gini juga sebenarnya bisa. Ya. Boleh. Jadi nggak masalah, nanti cuman akan beda bentuk brosnya. Atau kita mau ganti pakai model yang lain ya. Boleh kok. Oke, kita pakai yang kerang ini ya. Kayaknya yang kerang ini lebih banyak teman-teman punya. Pertama cara bikinnya, kita masukkan dulu bola-bola atau manik pasir
Itu ada manik pasir baru di koleksi Kiki yang potongannya presisi ya. Benar-benar bulatnya itu persis sama. Itu cakep banget kalau teman-teman jadikan ujung dari rangkaian di bros-bros senar ini. Nah, kemudian masukkan 1 kristal. Ini wajib banget ya dikasih kristal. Saran saya pilih 6 mili karena bros ini cenderung kecil. Tapi kalau teman-teman punyanya 8 mm pun sebenarnya oke-oke aja, alias nggak masalah ya. Nah, kemudian kita masukkan manik-maniknya di sini, set. Lalu kita mulai rangkai di atas peniti yang lubangnya ada 3. Mbak, kalau peniti saya lubangnya ada 2 boleh nggak? Boleh ya, nanti saya tunjukkan perbedaannya setelah kita bikin ini ya. Gold itu bola gold 3 mili, tapi teman-teman bisa ganti ya pakai manik pasir yang 3 mili atau manik pasir 4 mili juga bisa. Nah, cuman sekali lagi kembali karena brosnya ukurannya kecil, jadi saran saya sebaiknya pakai manik yang lebih kecil, lebih manis ya. Nah, nanti ini yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman harus bikin kanan dan kiri, oke? Ya. Kalau bikinnya kanan duluan, perhatikan misalnya bilah peniti di bawah, maniknya di kanan, oke? Nah, lanjut kita bikin untuk bawahnya. Jadi ini setelah dipasang langsung diikat ya, kanan kiri ikat. Masukkan lagi 1 senar di bawahnya, set ya. Kita ambil kerangnya, kita masukkan kristal donat ukuran 6 mili, oke, dan manik pasir 3 mm atau boleh juga diganti dengan bola gold ukuran 3 mm, yang mana ada aja lah ya. Karena fungsinya sebenarnya cuman untuk nahan. Nah, kemudian senarnya oke ya, daunnya ke kanan yang bawah peniti. Oke, sabar ya. Nanti kalau nanya penitinya 2 lubangnya gimana, akan dijelaskan setelah nyoba ini cepat kok. Karena kalau saya cuma ngomong nggak nunjukin bakalan susah ya ngebayanginnya. Nah, set. Ini kita masukkan 1 lagi, ditambah 1 kristal lagi dan 1 peniti. Wah, Masya Allah Mbak Ita dari Aceh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan senantiasa sehat ya teman-teman yang di Aceh, Sumatera, Padang dan sekitarnya. Kami turut doakan selalu untuk kepulihan Sumatera dan Aceh. Mbak Kiki senarnya panjang berapa? Panjang 70 cm atau nggak usah terlalu panjang ya. Tapi kalau terlalu pendek itu juga bakalan susah ngikatnya. Nana, mama lagi siaran nggak bisa ini. Nana turun aja dulu dari sepeda, buka pintu, aduh maaf ya Mbak. Iya. Nana lagi libur guys, jadi Nana ya gitu deh. Terjadi mungkin ya di seluruh rumah ibu-ibu dengan putra-putri yang masih semangat main. Kemana nah? Ya jangan jauh-jauh ya, sama Nisa terus. Gak boleh keluar komplek. Iya, jangan. Iya, jangan ya. Ini terus kita pasang di sebelah sini ya. Nah, ini sama, dia dikeluar di lubang yang nomor 3. Kita baru diikat. Nah, ini nanti biasanya dia akan tumpang tindih nih teman-teman. Kita atur ya, kita mau posisinya kayak gimana. Jadi misalnya bunga semua atau maksudnya agak numpang di daun satunya atau yang tengah yang berdiri paling atas.
Kalau sudah daunnya model gini, kita naikkan di sini, set ya, senar yang panjang. Nah, bismillah. Terus kita masukkan bola-bola, boleh bola putih, boleh batu, boleh manik kaca ya, untuk di sisi bagian tengahnya. Ini sekedar buat aksen gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau lebih berdimensi, ujungnya bisa dikasih kristal satu lagi, atau kalau enggak bisa dikasih topi warna gold, atau full aja dari awal sudah langsung dikasih kristal ukuran 10 mm ya. Oke, langsung kita masukkan bola lagi atau manik pasir ukuran 3 mm ke sini. Set. Nah, ini kemudian kita tarik ke dalam lubang peniti. Nah, ini biasanya udah makin susah ya, karena apa? Karena ketika kita ngikat itu simpul-simpulnya akan numpuk di atas lubang. Jadi benar-benar harus hati-hati. Atau dengan kata lain, walaupun tampak mudah ya, sebenarnya ini nggak mudah-mudah banget. Tapi asli ya, kalau teman-teman udah dapet feel-nya ngerjain ini tuh benar-benar cepet. Tuh dia jadi kayak gini. Ya, setelah dia gabung lagi di bawah, kita ikat lagi ya. Nah, dia sudah selesai. Teret. Nah, kalau misalnya ya terjadi teman-teman tuh pada saat bikin kayak gini, aduh mbak, kok nggak seret ya? Ya, ini sering banget bakalan terjadi. Kok nggak seret ya? Kok goyang ya daunnya? Ya, saran saya teman-teman harus semakin memperbaiki teknik mengikatnya ya. Tapi kalau misalnya setelah teman-teman memperbaiki teknik ngikatnya pun itu belum berhasil ya, belum berhasil rapi, maka teman-teman bisa kasih lem aja. Nah, jadi di antara kelopak yang bertumpuk dibubuhi sedikit lem gila atau lem Alteco, atau saya jujur nggak saranin lem tembak sih, karena lem tembak itu cenderung menggumpal. Nah, tapi kalau pakai lem gila atau lem Alteco, benar-benar harus diperhatikan ya pada saat membubuhkannya. Sebab kalau membubuhkannya itu nggak rapi, itu bakalan lengket kemana-mana. Jadi kayak bakalan tambah belepotan gitu loh hasilnya. Nah, tapi kalau misalnya masih ada sisa senar yang lumayan, teman-teman bisa lilitkan aja senar-senarnya di antara daun-daunnya ini supaya dia saling nempel dan lebih kuat. Nah, kemudian kita ikat lagi kedua sisinya. Nah, kali ini diikatnya di bawahnya si mutiara, tapi di atasnya peniti. Tadi ada pertanyaan ya, kalau ngikatnya dari awal di atasnya peniti bisa enggak? Saya nggak sarankan karena nggak akan rapih atau nggak akan kuat. Jadi yang gitu. Jadi memang ikatan senar bagian belakangnya itu nanti akan bertumpuk di bawah sini ya. Kalau mau dikasih kutek boleh nggak? Nanti batuk kalau nggak minum air putih. Ini set, ini kita ikat lagi. Nah, jadi di awal tadi kita motong 60 cm itu kan kayak panjang banget ya guys ya. Tapi setelah kita lilitkan, diikat bolak-balik gitu, akhirnya ya senar 60 cm atau 70 cm itu tinggal seiprit ini aja, atau tinggal sepanjang ini. Nah,
Teret, dia jadi model seperti ini ya. Nah ini kan nanti dibuat di sisi yang sebelah kiri ya, ya atau sebelah kanan lah, di mana gitu. Artinya kalau teman-teman mau bikin pasangan lawannya, maka teman-teman harus perhatikan posisi jarum di bagian bawah ketika nanti lagi bikin ya. Nah, bismillah. Ini diikat lagi satu kali, baru kita potong. Di rumah ada yang ikutan praktek juga nggak ya teman-teman? Mudah-mudahan ada yang ikut bikin juga ya dari rumah. Nah, jadi nanti setelah selesai live bisa saling posting hasil karyanya. Nah ya, ini nanti bagian belakang kalau udah selesai diikat beberapa kali, kita potong aja supaya lebih rapi. Nah di step ini teman-teman bisa oleskan dengan kutek bening ya. Tujuannya apa? Supaya senarnya kaku dan posisi manik-maniknya nggak goyang-goyang lagi. Oke. Nah nanti bisa dipasang di kanan or kiri, di mana lah ya. Oke guys. Nah selanjutnya kita akan buat lagi ya. Sekarang sisi sebelah satunya gitu. Nah nanti kalau teman-teman jual, saya sarankan langsung dikemas dalam satu wadah sekaligus. Jadi kalau misalnya teman-teman beli cetakan gini ya di koleksi Kiki, ini harganya cukup bersahabat ya. Bahkan kalau teman-teman belinya dua itu salah belinya langsung 300 lembar, boleh request brandnya, jadi dipasang mereknya sendiri. Misalnya apa nama mereknya? Mia Colby. Nah nanti Mbak Mia langsung bisa pasang. Hai, di apa ini anak-anak? Di es krim. Oke kita lanjut ya, ulang lagi. Kita bikin sama-sama yang sebelah satunya. Manik-maniknya kita pakai manik kerang yang ada list goldnya, tapi teman-teman bebas boleh kreasikan pakai manik-manik yang lain. Tapi saran saya pilih manik yang bahannya akrilik dengan bagian belakang itu rata ya. Mama ada yang komen nggak? Nisa, ada temennya Mama yang nyariin Nisa. Ada dong. Ayo Nis, apa? Oh iya, ini temennya Nana. Ini Nana, ini Nisa guys. Tuh, ini Nisa guys. Anaknya mau masuk di YouTube Mama ya. Oke, kita lanjut ya. Potong senarnya. Ukuran 10 salah. Ukuran 70 cm atau 80 cm ya, atau bebas lah. Segampang tangannya teman-teman. Halo Nisa. Tuh banyak yang nyapa. Hai Nisa, temennya Nana. Oke, kita masukkan di sini ya. Lanjut kita masukkan ke kerang. Ini juga langsung 2 senar. Kayak gini ya. Nah, kita pakai ini. Nah, peniti kalau dia bilahnya ada di bawah, maka kali ini daunnya akan kita geser ke sisi kanan. Tadi kan daunnya di kiri tuh ya. Nah sekarang daunnya kita arahkan di sebelah sini. Nah patokannya pakai penitinya tadi di bawahnya di mana ya gitu. Nah kalau teman-teman nggak mau ikatan simpulnya itu ada di bawahnya sini, maka langsung dinaikkan aja ya benangnya ke atas kayak gini, set. Ini dengan gaya atau cara yang hampir mirip tapi nggak mirip-mirip banget ya sama yang pertama. Nah, set. Ini dinaikkan dulu ke atas. Oke. Nah, terus ini ditarik, dinaikkan.
ya. Jadi kalau mau diikat di atasnya senar itu ditaruh dulu ujung-ujungnya di atasnya peniti, tapi di bawahnya kerang, baru kemudian ditali. Nah, pada saat nali jangan lupa posisi daun ada di sebelah kanan. Nah, cuman mengikat dengan teknik ini tuh relatif nggak terlalu rapi ya. Kayak biasanya akan ada ruang gitu di antara senar-senarnya. Karena kalau kita paksa tarik, dia akan bergesekan dengan si bilah penitinya. Nanti kalau teman-teman udah nyobain sendiri, biasanya bakalan lebih kebayang ya maksud saya. Nah, sehingga jujur kalau teman-teman masih baru pertama, saya nggak sarankan pakai teknik mengikat seperti tadi, karena relatif hasilnya lebih mudah goyang. Nah, ini ya. Ini di bawah, ini sekarang di sebelah kanan. Ada yang mau lihat Betul, misalnya. lebih baik ikat di bawah peniti aja ya. Karena target kita tuh bikin kayak gini sudah gini. Memang bagian belakang peniti rapi itu penting, tapi jauh lebih penting bros atau maniknya itu kuat. Kan kayak kemarin Pak. Nah ya, ini set di sebelah sini. Nah, lanjut kita masukkan satu Aku tahu sini senar ya. lagi. Ya, ini kita masukkan lagi di daun yang kedua. Daun kedua, kasih kristal, kasih bola-bola. Nah, kelihatannya emang kecil ya brosnya ini ya. Tapi setelah ikut nyoba bikin gimana guys? Ada perasaan kemeringat stres nggak? Iya ya. Percayalah bahwa yang makin kecil itu biasanya relatif lebih sulit ya dibandingkan yang besar-besar. Iya. Enggak ya. Bukan rambutnya itu aja. Oke. Ini loh, Nak. Kita masukkan ini di sini. Nah, tuh. Bawahnya tuh. Set. Tuh. Gimana? Tadi enggak ada. Nah, ini sekarang dia keluar di sini ya, di lubang yang kedua. Lalu kita ikat lagi pakai sisa senar yang panjang di belakang. Satu kali, set. Boleh diikat 2 kali. Nah, ya. Brosnya kecil, stresnya besar ya Mbak Kiki. Karena memang sekali ya Nana ya. Karena lebih menantang. Nah, kali ini dimasukkan di bagian yang ketiga ya. Nah, di lubang ketiga ini kita tetap kasih 1 daun dulu. Betul, kalau bisa daunnya pilih yang bagian bawahnya datar ya. Karena kalau dia semakin bergelombang, dia akan semakin susah nempel di bawahnya penitinya. Dan ini kan bilahnya cuma lurus kecil ya, nggak kayak sarangan bros yang relatif lebih lebar, sehingga tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Artinya memilih bahan baku menjadi kunci utama pada kualitas hasilnya. Iya, aduh meriah ya, suara ayam, suara burung. Rumah ini penuh dengan suara hewan-hewan. Oke, dia sudah jajar rata, baru bagian belakangnya sama ya. Kita ikat lagi. Bismillah. 1 kali. Hai, kalian mau bikin apa sih? Tenda. Oh, Seperti kemarin. oke, ini sudah. Jangan berdiri dulu di sini. Awas. Nah, dia udah nempel ya. Kemudian kita tinggal kasih peniti. Kok udah hafal sih Nana?
Nah ini teman-teman ya, sebuah tips lagi kalau mau bikin bros yang sama kanan dan kirinya, pastikan bahannya udah ada dulu ya. Jadi benar-benar sudah ditata kalau bahannya itu ready sejumlah kanan dan kiri. Pakai nafsa. Aduh. Bener ini Mbak Sisi bikinnya harus benar-benar dipelototin dan sungguh-sungguh. Tapi manis banget dan cepet loh, sebenarnya dia cepet ya. Cuman memang yang bikin nggak cepet itu adalah kalau berpandangan hidup positif dan udah dan tangannya licin ya. Nah, Mbak, nggak enaknya kalau beli bros gini yang pakai tali kenur tuh nawarnya suka sadis ya, betul. Jadi ini kalau bahannya full akrilik kayak yang saya buat, biasanya satu buah itu hanya di harga 15.000 sampai 10.000 ya. Jadi kalau beli satu atau dijual satu set itu 25 sampai 35.000 aja. Gak bisa lebih tinggi dari harga itu tadi. Oke, makasih Nanaku. Buka ya. Buka dulu. Buka. Oh iya. Kita masuk. Nah ini kan sebenarnya udah jadi. Nah terus gimana Mbak supaya aku bisa jual ini dengan harga yang tinggi? Maka harus ditambahkan bahan-bahan yang terlihat mahal ya. Di highlight bahan yang terlihat mahal. Artinya teman-teman bisa tambahkan kristal, tapi kristalnya itu yang lebih shiny gitu. Atau bisa dikasih ini kan saya pakai mutiara ya, mutiara sintetis atau bahan akrilik. Nah ini kita ganti pakai bahan kristal ukuran 10 mili, itu diameter lebarnya, atau kristal yang 12 mm. Jadi satu kristal tapi besar gitu. Itu akan langsung bikin produknya kelihatan stand out. Oke, ini sudah selesai ya. Nah mungkin kan daunnya teman-teman tuh masih goyang ya, nggak bisa kokoh paripurna gini. Nah ini senarnya, bismillah, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita lilitkan di antara kristal-kristal, set ya. Baru diepetkan sama si mutiara. Kebayang ya? Nah ini tujuannya apa? Untuk membuat dia lebih kokoh. Jadi memasang kristal 6 mm itu ada fungsinya. Kadang-kadang ada yang nggak mau ya. Oh Mbak, saya mau bikin gini langsung pakai manik pasir aja lah, nggak usah pakai kristal. Boleh sih, tapi biasanya kalau kita mau ngerapetin itu akan lebih susah untuk menyembunyikan senar-senarnya ya. Nah, kebayang ya teman-teman, jadi senarnya itu dilewatkan di lingkaran-lingkaran yang bola-bolanya. Dan ini tidak semudah yang mungkin dibayangkan ya. Sebab apa? Benar, kalau nariknya kekencengan akan besar potensinya dia putus, coklek, pecah, patah ya. Sebab sekali lagi dia bahannya akrilik yang sangat ringan. Nah terutama nih tim kawat super ya. Kalau udah biasa pegang kawat super, kadang ada kayak momen kita tuh kayak nggak pede gitu loh pas bikin dari bahan senar. Sebab rasa-rasanya tuh nggak sekokoh kalau kita rangkainya pakai kawat super. Kebayang? Nah ini kita ikat bolak-balik, di bawahnya kerang ya. Jadi pada saat mau ngencengin ngikatnya itu di bawahnya si kerang, di atasnya peniti. Tapi pada saat step awal saya tidak sarankan teman-teman buat ngikat di sebelah sini. Nah kalau teman-teman udah biasa pakai senar, menurut saya desain bros ini akan sangat laris sekali ya. Karena kalau kita mau jual di kelompok usia sedang atau senior gitu, kita bisa bilang buat blazer ya. Ini buat blazer. Tapi kalau di usia yang relatif muda, kita bisa bilang
jual untuk teman-teman yang punya baju berkerah supaya bajunya nggak kelihatan terlalu polos. Oke. Aduh, jadi langsung pengen nyobain nih. Boleh banget. Jadi kalau teman-teman mau jual, ini saran saya, jualnya langsung dikemas jadi satu kayak gini ya. Jadi udah kebayang tuh orang-orang kalau belinya ini langsung dapat kanan dan kiri. Ya. Nah, ini alasnya bisa dibeli juga di Mbak Admin, tapi yang jadi nggak ada logo atau brandnya ya, benar-benar sekedar untuk membantu teman-teman mudah berjualan aja. Kalau teman-teman mau dibantu bikinkan dengan logo brandnya, itu minimum harus order 300 lembar. Jangan gitu dong Nana. Nah, itu harganya 150.000. Kalau dipasang pakai rantai mungkin bisa ya, tapi nggak saya sarankan kalau bikinnya yang model peniti ini, karena sekali lagi nggak ada tempat untuk menyembunyikan rantainya. Sebenarnya kita bisa selipkan di antara lubang-lubangnya ini, tapi kalau di model ini dikasih rantai terus kita selipkan di lubang, itu bisa membuat senarnya gampang goyang ya. Sehingga saran saya jangan dikasih rantai. Kalau teman-teman mau kasih rantai, bikin yang pakai bahannya tuh pakai senar pancing yang ada lempengan bulatnya. Nah, di situ teman-teman bisa pasangin rantai. Kebayang ya? Yuk kita beresin. Nah, atau kalau model ini sebenarnya sih nggak usah. Karena kalau kita selipin di bawah sini dia lepas, diselipin di lubang sini, senarnya yang akan. Coba kita kayak gitu. Ini juga nanti bisa dijualnya sepasang kayak gini. Kayak gini ya. Atau model ini juga sepasang kayak gini. Nah, jadi kebayang ya, dengan ganti daun aja sama ganti warna bola dia langsung kelihatan berbeda. Oke, sekarang buat pertanyaan berikutnya, gimana kalau misalnya penitinya itu lubangnya cuman ada 2 aja ya. Nah, kalau lubangnya ada 2 aja, biasanya saya nggak sarankan pakai daun yang model 3 ya. Lebih baik teman-teman bikinnya pakai yang desainnya itu cuman 2 daun aja. Oke. Ya, ingin rasanya lama-lama live, tapi kayaknya situasi tidak kondusif ya guys ya, karena di sini juga rame acaranya. Acara anak-anak. Oke. Nah, kalau misalnya lubang penitinya cuman ada 1, pilih daun yang agak gede aja. Ya, daunnya ini saya sarankan ditumpuk jadi 2 biar dia kelihatan lebih high. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, caranya sama. Nah, kita masukkan ini di sini ya. Nah, kita masuk. Iya, dia libur banget gitu anaknya. Bersama anggota gengnya sudah kumpul dari pagi ya guys ya. Dimulai dengan acara main badminton bareng, turnamen. Lanjut dengan untung ada les membaca. Lanjut dengan, ngapain aja nah kamu hari ini acaranya? Oke, kita di sini. Untuk toko kita tutup cuman pas tanggal merah aja ya teman-teman. Kalau nggak tanggal merah kita nggak tahu. Nah, ini kalau dia jarak antara lubang ini satu dengan kejauhan, kita bisa pakai 1 lubang aja. Terus yang di sini di luar lubang. Ya. Baru ini kita tapi kejauhan. Mama tenda. Sakit bisa kamu tadi injek. Aduh, masa sih?
Mantannya aku di situ aja. Ditaruhnya dari mana? Sini. Oke, ini masukkan ke dua lubangnya aja lah ya guys. Ini susah. Susah konsentrasi guys. Ini sudah susah konsentrasi. Karena di sini aktivitasnya seru banget. Sedang membuat tenda camping ya. Oke, ini pastikan teman-teman mau di mana. Kalau penitinya di bawah, ini di kanan ya. Oke, ini ya misalnya daunnya di kanan. Jujur yang peniti 2 ini saya belum bikin ya, karena tadi bayanginnya peniti 3. Jadi ini adalah sebuah ide baru guys, new creation. Set. Hei, bikin di mana nak? Wah, mereka bergerak di bawah meja kerja mama yang ada di dalam. Ya, kita coba dulu, bismillah. Oke, ini sekarang ada di lubang berikutnya. Ini set, masukkan lagi. Lalu dimasukkan ke daun-daunnya. Lalu dia masuk ke lubangnya sini. Ditarik dulu. Ini baru kita ikat lagi. Satu kali. Mau kemana lagi? Hah? Mau ngapain? Nah, ternyata kalau kita bikinnya pakai peniti yang lubangnya 2 ya, itu tuh jarak antara daun sini sama yang daun sini tuh kejauhan. Jadi emang harus ditaruh satu lagi daun di tengah-tengahnya. Nah, jadi caranya ini set, kita tempelkan agak geser ke tengah. Lalu kita masukkan daun-daunnya lagi. Benar, kalau mau bikin model ini kayaknya jauh lebih enak kalau penitinya lubang 3 ya. Walaupun sebenarnya bisa sih pakai yang lubang 2, tapi nanti saya tunjukkan betapa ribetnya. Ya. Jadi ini teman-teman kebayang ya, senarnya datang dari arah daun yang di samping sini. Set. Kita pasangin manik yang kedua. Terus kita kembalikan ke bawahnya ya. Jadi yang paling susah memang kalau mau membuat desain baru, ganti bahan baru adalah nemuin pola awalnya ya. Kalau iya, sehingga pasti di tahap pertama itu kita harus melakukan percobaan kayak berkali-kali. Jadi untuk kayak misalnya saya bikin materi live pagi ini, itu pasti nyobainnya udah beberapa kali keliru baru kemudian materinya di live kan. Artinya kalau nanti teman-teman mau memodifikasi bahan ya, mau ganti ukuran peniti, ganti ukuran daun, bisa aja di awal-awal rencananya bikin itu hasilnya nggak sesuai atau nggak seindah yang
mungkin agak dibayangkan di awal. Nah, kemudian ini berikutnya daunnya dililitkan dari arah depan. Jadi pertama tadi daunnya dililitkan di belakang, sekarang dililitkan di depannya senar. Oke. Nah, ketika dia sudah dililit depan senar, kita cari senar yang panjang berikutnya supaya dia bisa diikat bareng-bareng. Set, set. Ya. Setelah diikat di sini baru kita tarik dan diikat double. Bismillah. Set. Jadi posisi yang tengah itu nggak lewat lubang, tapi dia nempel di sisi kanan dan kiri tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi di daun-daun sampingnya. Nana mau bikin apa sih? Mama sudah di ujung batas kesabaran ya. Betul, biasanya kalau kita modifikasi sesuatu itu memang nggak bisa jauh ya dari desain awal, karena begitu terasa jauh kita langsung jadi kayak nggak pede. Sebenarnya bukan karena jelek ya, tapi karena apa yang kita lihat pada saat pertama bikin itu beda dengan yang kemudian kita modifikasi. Satu kali. Set. Ini jadi kurang lebih dia akan kayak gini kalau penitinya lubangnya cuma 2. Nah ini nanti teman-teman kalau mau ngerapetin dia ya, senar dari depan sini lewatkan ke belakang, lewatkan ke dekat-dekat daunnya, terus keluarkan lagi di sini. Baru dia kemudian kita kasih ya, ini boleh pakai peniti 3,5 cm juga boleh ya, malah lebih bagus hasilnya karena dia akan lebih lebar, jadi kayak lebih kokoh gitu bros hasil akhirnya. Set. Kita masukkan sekarang bagian tengahnya ya. Nah ini kalau teman-teman mau bernuansa agak mewah itu biasanya pakai diamond cangkang ya. Nah, cuman kalau pakai diamond cangkang itu biasanya sih orang-orang tuh bikin sambil dijahit ya. Jadi kalau disenar sambil ditali-tali gini asli susah banget. Susah banget. Benar-benar susah. Jadi nggak saya sarankan. Kalau mau pakai diamond cangkang bisa sih. Cuman mending dilem kayaknya ya. Kalau diikat senar bisa bikin emosi. Iya cakep ya hasilnya, ternyata walaupun agak random ini oke juga. Nah cuman memang dia nggak bisa sekokoh temennya yang tadi pakai lubang 3 penitinya ya. Ini kayak lebih ublik-ublik aja gitu. Artinya kalau teman-teman emang dalam situasi tidak punya peniti lubang 3 dan nggak memungkinkan buat pesen dalam waktu deket, karena kan ini libur panjang mungkin pengiriman sudah mulai trouble ya. Bukan trouble sih, maksudnya telat lah, lama nyampe nya gitu. Beberapa kurir mungkin sudah menonaktifkan layanan pengiriman karena akhir tahun mau liburan. Jadi ini kita bisa tambahkan dengan teknik kayak gini, tapi mungkin sebagai pengaman finishing akhir dikasih lem Alteco atau lem gila aja. Jadi kayak di oleskan dikit aja sekedar supaya dia bisa lebih kokoh. Nah pastikan ya nanti teman-teman pada saat ngelem itu posisi maniknya jangan diubah-ubah dulu, karena kalau habis dilem terus digoyang-goyang lah, nggak dibiarkan sampai lemnya kering, biasanya pasti akan lepas lagi. Jadi mengelem pun butuh kesabaran ya guys ya. Alias tidak mudah bagi yang tidak sabar.
set. Ini kita sisa-sisa senarnya kita ini nanti di simpul-simpulnya boleh dioles. Ini keras, ini kokoh banget ya, karena yang ngikat saya. Ini tidak mudah ya guys. Kalau teman-teman bikin sendiri di rumah mungkin akan ada potensi uglik-ugliknya. Tapi kebetulan karena saya udah kok gaya ya. Tapi saya udah sering bikin, jadi saya kebayang arah ikatan yang mana yang akan menguatkan. Dan ini agak susah untuk dijelasin ya, sebab ketika daunnya nanti ganti ya, buat amannya teman-teman lebih baik potong aja senarnya lebih panjang supaya punya potensi untuk kalau agak kurang rapet berarti tinggal di war lagi. Bismillah. Minumnya sambil duduk. Set, terus ini dulu. Ini bagian belakang. Ya, kalau dia nggak rapi tinggal dioles sama set. Senarnya saling menguatkan ya. Nah, ini sebenarnya dijual kayak gini aja udah bagus banget ya, guys. Bahannya nggak mahal, bikinnya juga nggak lama. Tapi kuncinya kalau mau jual gini adalah di kemampuan kita packaging barangnya. Jadi biar kelihatan kekinian, karena target market bros-bros ini tuh bukan ibu-ibu kayak saya ya. Tapi remaja-remaja atau adik-adik SMA, SMP dan lagi-lagi kuliah gitu ya. Nah, benar. Maaf ya, beberapa step agak susah jelasinnya karena emang harus dialami sendiri, guys, untuk tahu sensasi sulitnya. Ini kok kayak nggak memotivasi ya, tapi teman-teman kebayangkan bros ini nyaman dipakai karena penitinya besar, terus cepat juga bikinnya kalau nanti udah terbiasa bikin simpel ya. Kira-kira gitu dulu teman-teman. Nanti kalau mau modif, kalau udah ketemu daun yang pas, saran saya yang dimodif tuh ujung tengah dari motenya ini aja loh ya. Kalau mau duplikasi atau mengambil inspirasi dari Mbak Ting Ting, biasanya Mbak Ting Ting tuh suka dikasih kutek gitu buat finishingnya. Jadi kuteknya tuh kayak ada sparklingnya gitu ya Mbak Ting Ting ya. Nah, teman-teman bisa juga kasih aksen dengan spidol akrilik atau cat kuas gitu. Jadi kayak dikasih sembur aja di ujung-ujung dari manik warna putihnya. Nah, kalau misalnya diganti model bunga bisa nggak Mbak? Secara teori bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di bagian sini nggak mau bulat, maunya dikasih bunga aja. Secara teori bisa, tapi kita belum coba. Jadi please cobain dan jangan lupa tag dan mention saya kalau nanti posting. Terima kasih banyak ya sudah ikutan join, Mbak Ruli, Mbak Ting Ting, Mbak Ida, Mbak Uki. Terima kasih yang sudah bergabung. Walaupun agak-agak random, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat berani nyobain sesuatu yang baru dan bisa ketemu desain-desain yang lucu-lucu untuk jualan aksesorisnya. Sampai ketemu lagi, dadah.